Jika dilihat dari kualitas tim yang satu grup sama Persib Bandung, seharusnya Persib bisa bersaing karena Zhejiang atau juga Port FC sebenarnya tidak terlalu bagus-bagus amat dan Persib Bandung bisa menyaingi. Tapi kenapa Persib selalu kalah? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Kalah lagi, Persib Bandung malam ini kalah lagi dan dengan skor yang sangat tipis, 1-0 dan bisa dibilang kecolongan juga. Sebenarnya jika dilihat dari bagaimana sementara ini permainan Port FC saat mereka bermain di Sijalak Harupat dan juga permainan Zhejiang, sebenarnya kalau menurut saya nggak bagus-bagus amat, kita harus akui itu. Bahkan Persib Bandung bisa dibilang cukup melawan. Bahkan kalau seandainya kita boleh melihat permainan Persib Bandung musim kemarin, itu sangat jauh. Persib lebih bagus dibandingkan mereka gitu kan. Jika sementara ini analisis sederhana ya teman-teman. Tapi memang kita harus akui juga kalau Persib Bandung di musim sekarang bukanlah Persib Bandung di musim kemarin. Persib yang sekarang itu terlihat lebih berkurang dari segi kekuatannya, dari segi komposisi pemain sebenarnya hanya berkurang beberapa dan intinya cuma mungkin 2 orang saja, Alberto dan juga Stefano. Dari karakteristik bermain Persib Bandung, taring Persib Bandung, mentalitas Persib Bandung memang berbeda di musim sekarang. Bahkan di Liga saja bisa dibilang Persib cukup terseok-seok sementara ini. Walaupun memang tetap ada di papan klasemen yang bisa dibilang papan atas lah gitu Persib Bandung. Tapi kalau seandainya secara keseluruhan Persib memang agak sulit untuk mendapatkan kemenangan di liga ini. Memang belum terkalahkan tapi kebanyakan imbang. Ya, intinya ada sebuah masalah di Persib Bandung dan masalah ini yang pada akhirnya ngikut ke Asia, ngikut ke ACL 2. Kalau seandainya Persib Bandung bagusnya masih sama seperti Persib Bandung musim kemarin yang juara saat Championship Series gitu kan, saya yakin Persib bukan hanya bisa lolos tapi bisa juara grup di ACL 2 ini dan lolos 16 besar. Saya sangat yakin. Cuman ya sekarang Persibnya lagi agak sakit juga gitu kan karena mungkin beberapa hal. Yang pertama faktor dimana ada beberapa pemain Persib Bandung yang baru yang walaupun itu hanya 2 tapi inilah sepak bola. 11 pemain kehilangan 1 atau 2 aja bisa merubah permainan gitu kan, bisa merubah ritme permainan Persib Bandung, apalagi yang keluarnya itu adalah pemain inti kalau menurut saya Alberto dan juga Stefano Beltram. Tapi dengan waktu yang sekarang udah cukup lama bergulir di liga bukan lagi alasan untuk Persib Bandung bilang masih menyatukan chemistry, masih menyatukan bagaimana juga komposisi pemain yang baru itu agar bisa nyatu dengan komposisi pemain yang lama. Itu udah terlalu basi kalau untuk sekarang ya. Tapi Persib juga sering mengeluhkan karena jadwal yang begitu padat. Jadwal yang begitu padat kepada Persib Bandung ini sehingga membuat para pemain recovery-nya itu semakin sulit. Banyak pemain juga yang cedera, bahkan Persib Bandung datang ke Cina ini tanpa pemain andalannya Gustavo Polanco dan juga David da Silva. Kalau David da Silva memang udah cedera jadi agak lama gitu kan. Maaf, dengan Rejaldi Hanusa maksud saya. Tapi David da Silva ada, tapi ya hanya dimainkan di menit ke-75, ya bukan tanpa alasan karena David da Silva memang baru sembuh dari cedera. Sementara Persib Bandung, kita harus akui bukan hanya sekarang saja, tapi di era Coach Robert Rene Albert, di era Coach Luis Milla, jika seandainya Persib tidak bisa bermain tanpa seorang David da Silva, Persib pasti kesulitan. Pasti kesulitan. Itu saya yakin lah. Jadi David da Silva ini memiliki peran yang sangat penting bagi lini depan Persib Bandung. Sebenarnya lini pertahanan Persib itu bagus. Lini tengah Persib bagus juga dari dulu sampai sekarang. Cuman ketika bola akhirnya dialirkan ke depan, jika seandainya di depan itu tidak ada seorang David da Silva, maka Persib seperti bingung harus diolah seperti apa. Lihat aja di pertandingan semalam inilah yang terdekat gitu kan. Bagaimana lini pertahanan Persib bagus banget terlepas dari kesalahan akhirnya dari Victor Igbonepo. Tapi sebelum Victor masuk kita harus akui kalau lini pertahanan Persib begitu ketat, begitu sangat rapih, begitu sangat disiplin. Begitupun juga dengan lini tengah Persib Bandung. Di Liga juga lini tengah Persib Bandung bagus-bagus juga. Tapi ketika harus ke depan, seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya lini pertahanan ngasih bola langsung ke depan, atau lini tengah ngasih bola langsung ke depan, tidak ada David da Silva, tidak bisa digoreng. Memang ada nama sebesar Thiago Alves,
Tapi kalau seandainya Ciro Alves tidak bermain dengan David da Silva itu seperti dinamik duo yang benar-benar hilang arah aja gitu. Apalagi kalau seandainya Ciro dimainkan sebagai pemain striker di depan gitu kan, nomor 9. Oh, itu tambah sulit. Ciro seperti kehilangan arah aja, kebingungan gitu kan, dia harus seperti apa bermain, hanya lari-lari nggak jelas gitu kan. Walaupun sebenarnya Persib memiliki seorang Dimas Derajat untuk musim sekarang, tapi ya kita harus akui juga Dimas levelnya agak sedikit jauh dengan David da Silva, agak sedikit terobati ketika David da Silva tidak bisa bermain dengan adanya Dimas, tapi tidak benar-benar terobati secara keseluruhan. Ini sebenarnya sangat disayangkan bagi saya. Kenapa? Karena yang tadinya jujur saja saya berekspektasi ya Persib memang akan kesulitan di ACL 2 karena ACL 2 ini adalah tingkatannya beda lagi gitu ya, Asia. Tapi ketika lihat main lawan-lawan Persib, Port FC tidak sehebat namanya gitu kan, tidak sehebat yang dibicarakan selama ini. Zhejiang juga tidak sehebat itu gitu kan. Bahkan kalau menurut saya seharusnya Persib bisa mengungguli mereka sementara ini ya, karena melawan perwakilan dari Singapura kan belum gitu kan. Jadi bisa loh seharusnya Persib Bandung lolos ke 16 besar. Apakah mungkin nanti sisa laga yang dimana mungkin tinggal 3-4 laga lagi lah ya, 4 laga Persib Bandung akan menyapu habis sehingga Persib lolos ke fase berikutnya 16 besar atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita berharap Persib bisa berbicara banyak karena ya kualitas lawan-lawan Persib nggak lebih hebat dari Persib lah. Jadi Persib wajib bisa lah. Cuman karena ya Persibnya aja yang lagi bermasalah gitu kan dengan permainannya sehingga ya pada akhirnya gagal mendapatkan kemenangan walaupun lawan-lawannya begitu mudah kalau menurut saya ya, tidak sehebat persepsi kita lah, intinya seperti itu. Seperti itu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.